Tentunya kepada Ustaz Asep atas nama DKM Masjid Jamiatul Kelipan dan juga segenap jamaah pengajian Ahad Subuh mengucapkan selamat dan sukses atas diraihnya gelar doktor. Semoga segera mungkin akan menyelesaikan profesor. Amin. Kita doakan ya. Dan pada pagi hari ini tentunya beliau akan berbagi ilmu kepada kita semua. Mari kita bersama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan. Kemudian nanti di penghujung pengajian mungkin akan ada sesi tanya jawab. Silakan yang akan bertanya kepada Ustaz untuk bisa ditanyakan. Kepada Ustaz waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya. Kita akan memulai ta'lim di subuh ini bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat. Duduk di tempat ini diampuni semua dosa kita, begitupun diampuni pula dosa kedua orang tua kita. Dan semoga selesai dari sini Allah berikan rahmat dan kemudahan dalam setiap urusan yang akan kita jalani ke depan. Ustaz akan doa sekali, Bapak Ibu ikuti doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu, anugerahkanlah kepada kami ridhomu dan surgamu, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan siksa api neraka. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama. Ya Allah, tambahkanlah ilmu agama kami, berikanlah rezeki memahami ilmu. Aku ridho Engkau Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad Rasulku, dan Quran petunjukku. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan sholihan mutaqabbalan wa ashifan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang manfaat, lapangkanlah rezeki kami, jadikanlah amal kami amal yang soleh, amal yang Kau terima. Ya Allah,
sehatkan kami lahir batin, jauhkan kami dari penyakit yang berat di akhir usia dan penyakit yang menular dengan rahmat-Mu yang maha penyayang. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min kulli da'watin la yustajaba biha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak diijabah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bibarakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan bersalaman kanan kirinya. Semoga Allah mengampuni dosa kita selama duduk di majelis ini dengan teman dan sahabat kita yang ada di sekitar kita. Tabi'un yang saya muliakan, saya hormati pengurus Masjid Thariqul Ibad, para sesepuh, para penasehat, para tokoh. Mohon maaf yang besar tidak sebut saya gelarnya, yang kecil pun tidak sebut saya namanya. Yang pasti segenap para tokoh dan para sesepuh pengurus Masjid Thariqul Ibad yang hadir subuh ini, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang Ustadz Ta'zimi, Ustadz muliakan, ayah, bunda, bapak ibu, hadirin jamaah sholat subuh dan jamaah ta'lim subuh di Masjid Thariqul Ibad yang insya Allah seluruhnya juga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih subuh ini sudah berkenan duduk sebentar, hadir lagi di masjid kita, melanjutkan ibadah kita seusai sholat subuh berjamaah, seusai zikir dengan menyengaja duduk di majelis ilmu. Ustaz mengucapkan terima kasih sudah berkenan mau mendengarkan tausiah dan mungkin kajian di subuh ini. Semoga dikit dan banyak ilmu yang kita terima ini juga bagian di antara anugerah rezeki yang Allah aturkan dengan kita di subuh ini. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sebelum lebih lanjut Ustaz menyampaikan kajian di subuh ini, Ustaz juga mengucapkan jazakumullahu khairul jazaa. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari hati yang setulus-tulusnya kepada jamaah dan pengurus Masjid Thariqul Ibad yang sudah mensupport, mendoakan, bahkan Masya Allah memberikan ucapan tahniah, ucapan selamat. Malah Ustaz tadi kaget datang ke sini, wah ada karangan bunga nih Pak Ketua, Masya Allah. Makasih banyak ya kan ibu-ibu terutama yang tergabung dalam majelis taklim dan bapak-bapak semuanya. Masjid Thariqul Ibad ini bagi Ustaz bukan lagi masjid sebagai masjid yang lain, tapi masjid yang insya Allah setiap awal bulan, terutama di hari Ahad, ketemu dan silaturahim di masjid ini. Mudah-mudahan masjid ini menjadi saksi bahwa kita akan dipertemukan di surga nanti di hadapan Allah. Karena Ustaz yakin
Kata Allah, al-akhillau yawma idin ba'duhum ba'd illal muttaqin. Apa itu Ustaz? Al-akhilla itu teman dekat. Kalau bahasa sama bestie. Apa Bu? Tahu bestie? Apa bestie? Bestie itu teman dekat. Soulmate. Benar gitu kan. Kemana-mana bareng gitu ya. Ngaji bareng ya kan. Apalagi Ustaz nongkrong bareng, di masjid bareng, kajian, itu namanya al-akhillah, teman dekat. Kalau keluarga namanya kerabat ya. Itu kerabat kurba itu yang terdekat dengan kita. Itu kata Nabi, al-akhillah, teman dekat, tetangga, kakak adik, teman, pokoknya orang yang dekat itu nanti yauma idzin ba'duhum ba'din aduun. Mereka di akhirat akan jadi musuh yang satu dengan musuh yang lain, saling mencakar, saling menyalahkan. Illal muttaqin, kecuali kalau kedekatannya itu dibangun atas dasar ketakwaan di hadapan Allah. Jadi bestie itu bestie dalam kebaikan gitu Bapak Ibu. Jadi kenal itu kenal dalam kebaikan, bukan kenal dalam kemaksiatan. Insya Allah saya dan Bapak Ibu itu kenal di masjid ini, dalam kajian-kajian ini. Saya tidak pernah bertemu dengan Bapak Ibu, mohon maaf, di tempat yang jauh dengan Allah. Kita bertemu di tempat yang terbaik, masjid, melakukan amalan yang terbaik, sholat subuh berjamaah, ta'lim. Bahkan mohon maaf, kita juga insya Allah bertemu dengan orang-orang yang baik. Ini Bapak Ibu ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dari mana tahunya Ustaz? Surat At-Taubah 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang yang mau datang ke masjid itu adalah mereka orang yang punya iman kepada Allah dan hari akhir. Mereka sholat di dalamnya, mereka berzakat di masjid ini, dan tidak ada yang mereka takuti dalam hidupnya kecuali Allah. Itulah mereka orang-orang yang baik dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu ini orang baik. Kenapa? Karena datang di masjid. Kata Allah begitu di Quran. Jadi subuh ini alhamdulillah kita bertemu di tempat yang baik, kumpul di tempat yang baik, melakukan amalan yang baik, dan bertemu dengan orang-orang baik. Orang-orang begini nanti apa kata Nabi? Wa tawaffana ma'al abrar. Mereka akan diwafatkan dalam kondisi yang terbaik, dan di akhirat nanti akan bertemu lagi dengan kebaikan-kebaikannya. Jadi di awal saya sebutkan, mudah-mudahan Masjid Thariqul Iman ini menjadi bukti dan saksi bahwa kita pernah bergandengan tangan, pernah saling menguatkan dan saling mengingatkan di masjid ini. Ingatkan saya kalau di akhirat nanti ternyata gak ketemu di surga Pak. Boleh jadi mungkin saya baik dalam pandangan Bapak Ibu hari ini, tapi juga saya tidak tahu, mungkin ada dosa yang mungkin Bapak Ibu tidak tahu, yang itu jadi pemberat keburukan saya di akhirat nanti. Makanya saling mengingatkan saja. Kalau nanti ternyata di surga saya tidak ada, tolonglah Bapak Ibu bilang dengan Allah, ya Allah, itu ada saudara kami namanya Ustaz Asep, dulu pernah ngaji bareng dengan kami, subuhan bareng dengan kami. Kalau mungkin ternyata timbangan keburukannya lebih banyak dibanding kebaikannya, sehingga kami tidak bertemu di surga ini, kami mohon ya Allah, tarik dia masuk ke dalam surga dan bareng bersama kami. Inilah namanya persahabatan, inilah namanya ikhwah. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kata Allah. Berpegang teguhlah engkau, saling berpegang tanganlah kalian
mengingatkan kalau ada pasangan yang belum sempat bareng dengan kita di masjid ini. Mudah-mudahan bulan depan anak-anak kita bisa ikut bareng dengan kita di masjid ini, duduk bersama di masjid ini. Bersatukanlah kalian, jangan berpecah belah, saling menguatkan dengan tali agama Allah. Kenapa? Ingatlah ketika satu hari nanti, ketika ada di antara kalian yang mungkin sebentar lagi akan masuk ke jurang pintu neraka, tiba-tiba ada sahabatnya, ada temannya yang mengingatkan kepada Allah, ya Allah, tolong saudaraku itu dulu sholat bareng dengan kami, ngaji bareng dengan kami, semasjid bareng dengan kami, ibadah bareng dengan kami. Kalaupun mungkin ada keburukan, ya Allah, karena dia juga manusia biasa, kami mohon ya Allah, fa'allafa baina qulubikum, lembutkan hatinya dan lembutkan kebaikannya, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan tolong ya Allah, jadikan persaudaraan kami ini adalah persaudaraan yang bisa menarik pada surga-Mu ya Allah. Inilah Bapak Ibu. Makanya kalau punya tetangga yang baik, teman yang baik, ya, bestie tadi itu, ya, pegang erat kuat-kuat kata Imam Syafi'i, karena boleh jadi masuk ke dalam surga bukan karena amalan kita saja, tapi karena rahmat Allah dan karena syafaat kawan-kawan kita yang baik. Maka titip dari Ustaz, Bapak Ibu yang sudah biasa berjamaah di Masjid Rekor Ibadah ini, yang kita akan kembali dan pulang ke alam kubur. Dan bagaimana kondisi alam kubur kita tergantung dunia yang sedang kita jalani hari ini. Makanya kata Nabi, ada orang-orang beriman yang alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, bagaikan taman di antara taman-taman surga. Dan tidak ada nikmat yang terbaik hari ini kecuali nikmat Bapak Ibu bisa duduk bersama dengan orang-orang yang sedang mencari ilmu. Ini nikmat yang paling besar itu adalah ketika diberikan kesempatan Allah bisa duduk dalam majelis ilmu. Maka mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu bisa mengucapkan terima kasih atas support, dukungan, tahniah dari Masjid Thariqul Ibad yang selama ini kita bersama sudah kurang lebih setahun lebih, bahkan 2 tahun mungkin Ustaz mengkaji kajian di Masjid Thariqul Ibad ini. Mudah-mudahan walaupun kita tidak ada hubungan biologis, tapi kita punya hubungan psikologis yang dekat, batin yang kuat. Saya tidak menempatkan sebagai guru dan juga saya tidak menempatkan Bapak Ibu sebagai murid, tapi kita adalah sahabat. Sebagaimana Rasulullah dengan para sahabat tak pernah menempatkan guru bagi sahabatnya, tapi bagikan teman dekat atau bestie, al-akhillah, orang yang dekat, orang terbaik. Sahabat yang baik itu adalah sahabat yang mengingatkan ketika salah dan sahabat yang bisa memberi ketika dia butuh pertolongan, termasuk sahabat yang bisa mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran atau keburukan. Insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu pun demikian gelar doktor yang saya terima Jumat ke belakang sudah kurang lebih 1 minggu, ya kurang lebih 9 hari lah. Ini kan hari Ahad ya, Jumat kemarin, Jumat sebelumnya. Bukan sekedar kesombongan, tapi juga merupakan bentuk ketundukan dan ketawaduan yang masih saya harus jaga. Karena kalau falsafah padi itu makin menguning, makin berisi, makin merunduk. Maka mudah-mudahan ilmu yang saya terima ini juga bisa merundukkan diri saya di hadapan Allah. Tidak ada yang maha berilmu dan tidak ada yang maha tahu kecuali Allahul Alim, Allah yang maha berilmu. Dan ini juga mudah-mudahan bisa menular kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita juga sama, harus banyak tawadu dengan Allah. Kalau orang berilmu aja tawadu, apalagi kita yang belum punya ilmu harus lebih tawadu lagi. Maka mudah-mudahan sekecil apapun ucapan-ucapan saya ini bisa ada keberkahan bagi Bapak Ibu. Sehingga mudah-mudahan, karena dulu orang-orang soleh itu ternyata Bapak Ibu berpengaruh kesolehannya kepada orang terdekatnya. Ya, kan? Betul kata Imam Nawawi dalam kitab Ta'limul Muta'allim, murid itu tergantung gurunya katanya. Ya, kan? Muridnya itu akan tawadhu karena gurunya juga tawadhu.
Muridnya itu akan soleh karena punya guru yang soleh, itu berpengaruh. Ya. Maka kalau bisa usahakan anak-anak kita punya guru-guru yang soleh, Pak. Karena kesolehan itu menular Pak, kesolehan itu. Namanya berkah. Ya kan? Makanya dulu kata kiai kita, ngalap barokah sama kiai. Ngalap barokah sama kiai. Kenapa? Saya mau bodoh, nggak bisa ngaji, jauh dari agama, tapi ketemu kiai adalah ngalap barokah. Gitu Pak. Kenapa? Barokah dari ilmunya, barokah dari tirakatnya, barokah dari kesolehannya, barokah mungkin dari doa dan zikirnya, masya Allah gitu ya. Karena memang orang-orang soleh itu ternyata diberikan Allah kemampuan memberikan syafaat dengan izin Allah, dengan izin Allah. Ya kan? Karena dari Quran di surat di ayat kursi itu kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Allah mengizinkan kepada orang berilmu, mengizinkan kepada orang saleh, mengizinkan kepada orang baik untuk memberikan syafaat. Maka itulah kenapa mohon maaf, santri-santri itu disunahkan mencium tangan para kiai gitu. Sebenarnya ada syafaat di sana. Maka kiainya harus soleh, harus kuat ibadahnya, kuat tirakatnya, sehingga apa? Ada kebatinan yang memang ditularkan kepada anak-anak. Masya Allah, ya kan? Kesolehan kiai sama dengan orang tua. Kalau orang tua itu soleh, Pak, insya Allah, walaupun gak banyak cerita, jadi teladan bagi anaknya. Insya Allah pada waktunya nanti anaknya pun soleh, Pak. Anaknya pun kenapa? Orang tuanya soleh. Makanya benar kalau pengen punya anak yang soleh, kita gak usah marahin anak. Setidaknya kita dari diri kita dulu. Jadilah kita orang tua yang soleh, Pak. Saya sangat yakin, Pak, kenapa kita seperti ini hari ini. Ini karena doanya orang tua kita. Bukan hebatnya kita. Bapak di akhir usia mau ke masjid, mau berjamaah, ibu juga sama. Kenapa? Karena doanya orang tua kita dulu. Didoain kita sama orang tua kita. Didoain gitu. Ya Allah, solehin anak-anak saya. Kata orang tua kita itu. Berangsur waktu diijabah oleh Allah dalam waktu tua begini nih. Jadi karena orang tua kita dulu soleh, Pak, mendoain kita soleh di akhir usia. Bukan karena hebatnya kita. Mohon maaf, apalah kita ini. Ya, kalau bukan karena kekuatan ruh yang orang tua berikan lewat kita dengan doa-doanya, maka Allah mengijabah. Ya. Maka kalau bisa kita ketika minta ampun kepada Allah atas nama diri kita, jangan lupa minta ampun juga kepada Allah atas nama orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalau enggak, Allahumma fir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kenapa? Andai kata kita ini ada kebaikan ini ngalir kepada orang tua. Andai kata kita juga punya dosa, semoga dosa ini tidak menjadi dosa dengan kedua orang tua kita. Gitu Pak. Ya apalah kita kalau tanpa ada orang tua kita yang merupakan benih menjadikan kita seperti ini. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan kesolehan Bapak Ibu sampai pada subuh ini insya Allah akan menular kepada anak-anak kita sesuai dengan waktunya nanti ya. Mungkin anak-anak kita sekarang masih senang dengan dunianya, ya kan, masih semangat kerja, semangat dunia, ya kan, tidurnya, bangunnya masih agak siang, ya kan, masih sibuk, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti berangsur usia anak kita juga akan disolehkan oleh Allah sebagaimana solehnya Bapak Ibu di subuh ini. Amin Allahumma. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran sekali lagi kepada pengurus dan jamaah Proyek atas ucapan tahniahnya bagi saya, dan juga mudah-mudahan gelar doktor ini juga ada manfaatnya untuk Bapak Ibu sebagai jamaah dan kita semua yang hadir pada subuh ini. Amin Allahumma. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada subuh ini kita akan melanjutkan
kewajiban. Ya, adab yang kita bahas subuh ini tentang hukukun wa wujubun zaujaini, tentang hak dan kewajiban suami istri atau hak dan kewajiban adab dengan pasangan. Ya. Walaupun di sini ada yang belum punya pasangan, ya kan? Jadi kan, tak apa, jadi ilmu, ya kan? Jadi ilmu, ya kan? Minimal jadi apa namanya Ustaz? Kalau di kawan itu apa? Pendidikan pranikah. Pendidikan pranikah. Ya. Karena ternyata keluarga sakinah itu dibangun bukan hanya ketika sudah menikah. Sebelum menikah juga harusnya setiap laki harus tahu dan setiap perempuan harus tahu, ya kan, tentang hak dan kewajiban. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, sebelum lebih lanjut juga, ini juga berkenaan, setidaknya mungkin Bapak Ibu nanya, Ustaz, apa sih temuan Ustaz sampai nerima anugerah doktor? Sebetulnya Bapak Ibu, doktor saya itu di bidang hukum keluarga Islam. Jadi berkaitan tentang keluarga sebetulnya. Apa temuannya? Bisa nggak diterapkan dalam kehidupan kita? Pasti. Bahkan tidak ada kehidupan keluarga, rumah tangga. Dalam kehidupan kita bersama ini, konsep atau teori yang saya temukan ini itu sangat-sangat menentukan. Alhamdulillah Bapak Ibu, doktor saya itu diuji bukan hanya oleh orang Lampung, tapi kemarin itu ada 7 penguji. Salah satunya penguji pertama dari internasional, dari United Al-Imarah Uni Emirat Arab, ya kan? Jadi beliau juga dosen di Malaysia dan dosen di Arab Saudi, ya kan? Profesor Dr. Mizani Muhammad bin Abdul Aslam itu penguji saya. Jadi teori yang saya temukan itu ini berlaku tidak hanya dalam skup nasional, tapi juga bisa dinyatakan dalam konteks internasional. Tentang apa Ustaz? Kan kalau ibu bapak yang pernah kuliah, kalau S1 namanya apa? Skripsi. Kalau S2 namanya tesis. Kalau S3 namanya disertasi. Nah, apa Ustaz disertasi Ustaz itu? Disertasi itu Bapak Ibu tentang hak dan kewajiban suami istri. Isinya itu. Cuman apa hal yang barunya? Hal yang barunya adalah tentang konsep kesalingan. Kesalingan. Kalau dalam bahasa ilmiahnya resiprokal. Apa Bu? Susah juga namanya Bu ya. Resiprokal, kesalingan. Kalau bahasa Arabnya mubadalah. Kalau bahasa Qur'annya muasyarah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, itu. Hendaklah kalian saling bergaul dengan yang terbaik. Jadi pada titik apa Ustaz konsep kesalingan? Kesalingan begini, hidup ini bisa sakinah, bisa tenang kalau kita punya konsep kesalingan. Saling memahami, saling memberi, saling menenangkan, saling memaafkan, saling memaklumi. Kalau hidup ini sudah ada konsep, sudah ada kesalingan, kita akan hidup berdampingan Bapak Ibu. Kenapa terjadi gap? Kenapa terjadi ketegangan? Karena sudah ada yang hilang dalam kesalingan. Termasuk dalam hidup kita bermasyarakat kan? Ada hadis begini nih, Bapak Ibu dengar hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ka yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut beriman atau tidak sempurna imannya seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini kan kesalinan Pak, ya kan? Jadi disebutkan orang beriman sempurna itu manakala dia mampu menempatkan orang lain sebagaimana menempatkan dirinya sendiri pada kebaikan.
Ibu mau nggak disebut cantik? Mau. Paman ibu juga mau kalau disebut cantik. Itu sekali itu, Pak. Bapak mau nggak perutnya kenyang? Mau. Paman kita juga sama, Pak. Pengen kalau perutnya kenyang. Ibu mau dicubit nggak? Nggak mau. Paman ibu juga mau dicubit. Jadi kalau bahasa kita, jangan nyubit orang kalau kita nggak pengen dicubit. Jangan menghina orang kalau kita nggak pengen dihina orang. Jangan senang ngomongin keburukan orang kalau kita pun keburukannya nggak senang diomongkan. Itu konsep kesalahan, Bapak Ibu. Ya kan, makanya kalau kita bertamu dulu di pintu ada tulisan gini, Anda sopan, kami segan. Gitu ya. Anda sopan, kami pun segan. Begitupun ada istilah budaya begini, di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung. Setiap tempat ada pendapat, setiap pendapat ada tempat. Setiap tempat ada kebiasaan, setiap kebiasaan ada tempatnya. Orang yang bisa hidup berdamai itu orang yang bisa menghormati kesalinan dalam masyarakat. Bangsa kita ini bisa baik kalau ada kesalinan pemerintah dengan rakyat. Rakyat akan menghormati pemerintahnya kalau pemerintahnya sayang dengan rakyatnya. Kenapa demo terjadi? Karena kan ada ketegangan berarti, Pak. Bagaimana pemimpin itu bisa menyelami jiwa rakyat yang dalam kondisi yang susah di hari ini bisa? Karena itulah konsep kesalinan itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi kajian saya terutama dalam dokter itu adalah tentang konsep kesalinan. Sekarang ini orang sudah individualistik, Pak. Gak ada konsep kesalinan. Yang penting saya kenyang, orang terserah. Yang penting saya hidupnya enak, tetangga saya terserah. Padahal ternyata Islam itu bukan agama individualistik, tapi Islam adalah agama berjamaah, agama kesalinan. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Suami istri itu kalau nggak saling, ujungnya berantem. Ego kan Bapak Ibu. Coba. Kalau sudah ego, ujungnya apa? Saling mendiamkan. Makanya sekarang itu ada penyakit Bu di rumah tangga, namanya penyakit silent treatment. Apa itu Ustaz? Penyakit saling diam-diaman. Diam aja. Ibu ke dapur, bapak ke kamar. Ibu ke kamar, bapak ke ruang tamu. Ada satu rumah, Pak. Bapak ke ruang tamu, ibunya keluar rumah, pergi. Serumah tapi dia seteguran. Itu penyakit, Pak. Itu lama-kelamaan dalam psikologi, kalau banyak sedieman itu nanti mati rasa. Mati rasa itu gimana ya? Ya gak ada respon lagi. Gak ada rasa apa gitu. Serumah tapi gimana gitu. Akhirnya nanti untung rugi hidupnya. Pengen enak di kita terserah dia. Sering dikit doain cepet mati ya Allah suami saya. Bayangin coba Pak. Kenapa? Karena gak ada kesalinan. Orang ditegur, pasangan kita dicuekin. Istri tetangga ditegur, istri kita dicuekin. Yang begitu di sini ada? Enggak ada di sini, enggak ada. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Orangnya datang malam ke subuh ini. Sebelah mana duduknya? Yang senyumnya lebar di atasan. Dan mendiamkan depan tamu, Masya Allah. Ya kan, suami orang ditegur, ditanya-tanya, Pak, berangkat kerja ya Pak? Kata dia. Suami kita belum ditanya, dicuekin. Nah itu bahaya itu. Nah, itu
Itu ada penyakit nanti lama-kelamaan, mohon maaf, hilang rasa. Udah gak ada lagi sensitivitas. Gak ada. Padahal mohon maaf, kesalinan itu adalah renyah. Renyah itu apa? Saling tegur sapa. Ya. Apalagi sampai pada puncaknya ada dua kalimat yang bisa diucapkan tiap hari. Satu, terima kasih. Dua, minta maaf. Suami istri itu Pak, kalau pengen rumah tangganya jalan dengan baik, jangan pernah kurang mengucapkan dua itu. Makasih, mohon maaf. Makasih, mohon maaf. Malamnya ngomongin makasih. Makasih ya Bu, makasih ya Pak untuk hari ini. Besoknya pagi minta maaf. Maafin saya ya. Istri ngomong minta maaf, bapak juga minta maaf. Coba bayangin, itu kesalahan hukum. Ini yang terjadi, mohon maaf, fenomena hari ini adalah, mohon maaf nih, laki-laki merasa di atas karena dia kepala rumah tangga, sehingga dia menuntut untuk disujudi, menuntut untuk dihormati, tapi lupa untuk mengayomi istrinya. Maka saya merubah undang-undang. Saya itu merubah undang-undang. Ini ada KUA mungkin yang P3 ya. Undang-undang tentang perkawinan itu Bapak Ibu tahun 74 nomor 1 pasal 39 ayat 1 bunyinya, suami dan istri punya kedudukan yang sama dalam rumah tangga. Tuh. Tapi di pasal 31 ayat 3 bunyi begini, suami kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Seakan-akan itu dibenturkan Pak, bahwa dalam rumah tangga itu ada jabatan, ada hierarkis. Padahal dalam rumah tangga itu adalah mitra. Apa mitra itu? Sama-sama, bareng-bareng. Ini banyak berkembang Bapak Ibu. Sampai kemudian saya mencoba untuk berubah. Dalam ngurusin anak, kewajiban suami apa istri? Enggak, kedua-duanya. Kedua-duanya, bukan hanya istri, kedua-duanya. Urusan masak, siapa yang punya kewajiban? Kedua-duanya. Nah bisa kedua-duanya, cuma nanti berbagi peran aja. Maka disebut dengan relasi relasional, ya Pak, relasi yang memang mohon didialogkan saja gitu. Maka jangan merasa malu kalau Bapak nyuci baju, nyuci piring, ya biasa. Ya kan? Kenapa coba? Mohon maaf, akan ada satu fase di mana nanti perempuan juga bisa bekerja, mencari nafkah. Dan sekarang sudah banyak terbukti. Mohon izin Pak, perempuan itu 10 tahun ke depan akan mengisi ruang-ruang bekerja di publik. Karena banyak perempuan yang kuliah sekarang. Kalau dulu kan perempuan itu apa? Yang penting masak enak, tidurnya bisa nyenyak, gitu kan? Apa urusan dapur, kasur, sumur, ya kan? Sekarang nggak begitu. Perempuan sekarang pada kuliah. Memang jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki Pak. Dan sekarang perempuan sudah pada daya pendidikannya luar biasa. Sekarang cek, ada guru SD ya di sini. Mana guru SD? Ada guru SD nggak? Guru aja, ada guru nggak? Mana suara tangannya guru? Oh enggak ya. Guru TK ada guru TK? Guru TK. Ustaz mau tanya nih Bu sama Ibu. Di TK itu Bu dalam satu kelas itu banyak perempuan, banyak laki. So, banyak perempuan Pak. Ini Ibu guru TK ya? Di SD juga sama Pak. Sekarang di SD itu kalau murid ada 30, itu Pak 25-nya perempuan, 5-nya laki-laki. SMP sama, bahkan sekarang kuliah bisa di kampus nih. Sekarang tingkat kuliah itu Pak 37% diambil oleh kaum perempuan yang sedang kuliah dan lakinya cuma 21%. Jadi 10 tahun ke depan Pak akan banyak
Sekarang yang kerja itu Pak, coba deh. Dulu perempuan kerja di luar rumah jarang. Sekarang coba lihat, konter-konter itu pelayannya perempuan. Di kantor, di bank-bank itu perempuan semua. Kalau ngomongin mall gak usah lagi, coba di mall itu semua pelayan perempuan. Laki itu paling jadi keamanan, tukang ngambil barang, laki-laki itu Pak. Nanti bentar lagi bengkel banyak montir perempuan. Coba lihat, montir itu perempuan, Pak, bengkel-bengkel itu. Sekarang di Arab Saudi, nah ini 10 tahun terakhir ini Pak, dulu. Coba siapa di antara Bapak yang duluan ke Arab Saudi ke Mekah? Siapa? Saya ke Mekah pertama tahun 2007. Ada nggak yang lebih dari saya? Misalnya 2002 ada atau 2003. Saya pertama umur itu 2007. Pertama kali saya menginjakan kaki di Arab itu 2007. Siapa yang ada nggak yang lebih awal dari saya? Ada Ustaz 2003 udah haji misalnya udah pulang. Ada. 2007 tuh Pak. 2007 itu saya melihat di Mekah Madinah itu untuk nyari perempuan orang-orang susah kecuali jamaah. Apalagi yang kerja. Nggak ada Pak. Perempuan itu yang di toko nggak ada. Perempuan nggak ada. Sekarang 2026 bahkan dari 10 tahun terakhir sekarang di bandara itu pegawai bandara dari mulai imigrasi banyak perempuan. Toko-toko dulu nggak ada orang Arab perempuannya pelayan toko Pak. Sekarang hampir semua toko di Arab perempuan yang lain. Apalagi yang toko-toko parfum, toko-toko mohon maaf Pak kayak kurma itu perempuan. Apalagi di mall-mall itu perempuan Pak. Kalau mohon maaf Bapak Ibu, perempuan tidak boleh bekerja, maka lama-kelamaan hukum Islam akan terus. Artinya apa? Ternyata dalam Islam juga perempuan diangkat derajatnya dan laki-laki ditempatkan pada tempatnya semestinya. Maksudnya apa? Mitra. Jadi tidak ada lagi perempuan itu di bawah laki di atas, tapi keduanya adalah bersalingan. Makanya nanti dalam urusan nafkah juga harus bersama. Andai kata nanti pada satu masa bapak nggak bisa kerja, ibu yang punya penghasilan, ibu jangan merasa duitnya diambil bapak. Kenapa harus punya tanggung jawab berdua? Namanya kolaborasi, kesalingan Bapak Ibu. Sekarang ada nggak istrinya kerja, suaminya kerja? Ada nggak? Ada. Suaminya sakit, stroke, gak berpenghasilan, istrinya kebon, istrinya sama sini banting tulang. Ada nggak? Ada. Ya sudah lah Pak. Karena memang itulah yang mesti kita jalani, namanya takdir kan. Di mana perempuan memberikan nafkah dan suami menerima, atau kedua-duanya harus bekerja. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau sudah dalam konsep kesalingan, karena setiap orang diberikan kelebihan dan diberikan kekurangan juga, maka kelebihannya akan menutupi kekurangannya dan kekurangannya pun akan ditutupi oleh kelebihan pasangan. Maka Bapak Ibu, termasuk dalam hak dan kewajiban suami istri, itu semuanya adalah orientasi pada kesalingan, ya kan? Kita juga selalu masyarakat kesalingan, ya kan? Kesalingan inilah yang akan menjadikan kita hidup lebih baik dan lebih tenang. Begitupun dalam urusan berumah tangga, Allah menyebutkan di Quran, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walil rijali 'alaihinna darajah. Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Maksudnya apa Ustaz? Suami itu harus lebih sabar dibanding istri. Suami itu lebih capek dibanding istri. Sekarang Ustaz mau tanya, dalam rumah tangga yang paling sabar istri atau suami? Istri. Kata siapa? Enggak, suami yang lebih sabar itu. Apa? Suami itu banyak tertekan sama istri itu, tapi gak berani ngomong. Gak berani ngomong Bapak itu. Allah banyak ngomong, walil rijali 'alaihinna darajah. Laki-laki itu lebih kuat kesabarannya dibanding perempuan. Lebih sabar Bapak itu. Sebenarnya Pak, Bu, kalau Bapak itu gak sabar, saya yakin gak sampai bertahan rumah tangga sampai sekarang. Sama
ibu juga. Kalau ibu tuh gak sabar dengan bapak, ibu gak akan bertahan di rumah tangga dengan bapak. Bener gak? Cuma karena keduanya sabar, bapak sabar, ibu sabar, mau mengalah keduanya, bakal bertahan. Bisa mengalahkan anak, ya kan? Mengalahkan anak mungkin. Udah punya anak lama sama cerai, gitu ya. Akhirnya apa? Ribut itu benar lagi, gitu loh. Dan ternyata yang menjadi ibadah berumah tangga itu sabarnya itu. Makanya kata Nabi, kenapa menikah itu berumah tangga itu setengah agama? Karena setengah hidup ini sabar. Setengah hidup ini setengahnya apa? Syukur. Hidup kan cuma dua, kalau nggak syukur sabar, kalau nggak sabar syukur. Hidup kan itu isinya kadang senang, kadang kecewa, gitu ya, kadang gelisah, kadang bahagia. Dua isinya syukur sabar. Nah, sekarang Ustaz mau tanya, Bapak Ibu selama berumah tangga dengan Bapak banyak syukurnya, banyak sabarnya? Tuh, itu gak bersyukur berarti. Gak bersyukur berarti ya. Seimbang lah Ustaz. Ya syukur dan sabar. Masya Allah, ya kan. Jadi acap kali Bapak harus sabar, acap kali juga Ibu harus syukur, ya kan? Ya kan. Harus sebaliknya, Bapak harus syukur, Ibu harus sabar. Ya. Ibu harus syukur mendapatkan Bapak, Bapak harus sabar dapetin Ibu. Gitu ya, ya kan? Ibu harus syukur dapetin Bapak, Bapak harus sabar dapetin Ibu. Berarti bermasalah ibunya bapaknya. Ya Allah ya. Syukur dan sabar itu beriringan, ya, beriringan. Maksud bersalin. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nah, ini ayat yang kedua, teologisnya. Jadi secara referensi secara dalilnya itu Bapak Ibu. Surat Al-Baqarah 187 pokoknya ayatnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian atau selimut bagi suami, dan suami adalah selimut pakaian bagi istri. Ibu tahu selimut? Apa selimut itu? Masya Allah, dahsyat ya Pak, gimana Allah ini coba. Allah itu mencari diksi, mencari kata yang terbaik di Quran. Suami itu bagikan selimut. Selimut itu apa? Selimut itu menutupi kan. Di saat dingin akan hangat, di saat kalian akan tertutup aurat itu, ya kan? Berarti selimut itu, mohon maaf, akan menjadi apa? Pelindung bagi keduanya. Jadi kalau istri membuka selimutnya, akan terlihat juga suaminya. Bahasanya gini, kalau istri ngebongkar aib suami, yang buruk hanya suaminya, kelihatan juga buruk istrinya. Kalau suami senang ngomongin keburukan istri depan orang lain, berarti yang buruk bukan istrinya, suaminya yang buruk. Kenapa? Engkau telah bongkar aib istrimu, berarti engkau telah bongkar aib keburukan dirimu sendiri. Maka saling menutupi suami istri, tutup. Makanya dulu kata orang tua kita ya, kalau ribut dengan pasangan, jangan sampai kenal bapak kita, jangan kenal sama bapak kita. Yang kecewa itu bukan kamu kalau itu orang tua yang kecewa. Makanya dulu katanya Pak, rumah tangga itu mau asin, mau asam, mau padas, mau manis, apa tuh? Telan sendiri. Telan sendiri udah berdua, jangan sampai tisu. Lagi ribut suami istri di rumah, ada orang tua tuh, ada itu menjaga. Istri selimut bagi suami, suami selimut bagi istri. Nah sekarang ini mohon maaf, selimutnya nggak ada. Akhirnya apa? Selimut tetangga lebih lebar. Ayo coba. Jadi dilindungi. Istri tak menyelimuti suaminya, suami tak menyelimuti. Ternyata dalam kehidupan rumah tangga itu Pak, dibuat bagikan selimut. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Engkau adalah pakaian bagi pasangan
Ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaikum haqqan. Ingat, sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri-istri pun memiliki hak juga atas diri kalian. Nah, inilah Bapak Ibu kenapa ada adab-adab suami istri, karena ada hak dan kewajiban yang mesti kita jaga. Dan dosa besar Pak, mohon maaf, Bapak berdosa sama orang lain, paling sekali dosanya paling itu. Tapi kalau dosa dengan pasangan itu Pak, lebih berat. Lebih berat. Kenapa? Karena Allah menjadikan hak kewajiban di antara keduanya itu, Masya Allah. Ngasih orang lain itu bagus pahalanya, apalagi mengasih kepada orang dekat dengan kita. Makanya jangan sampai begini, sama orang lain royal, sama istri pelit. Ibu sama orang lain royal, sama suami pelit, nggak boleh. Tadi suami orang ditegur, disenyumin, suami kita dicuekin, nah itu dosanya gede itu, Pak. Istri orang disenyumin, istri kita dimonyongin, itu gede dosanya itu, Pak. Ya, kan? Tapi sebaliknya, mohon maaf, ya kan? Kecintaan yang lebih kepada pasangan itu akan menuai pujian Allah yang dahsyat. Ya kata Nabi, khairukum khairul linnisa. Orang yang paling baik di antara engkau adalah yang paling baik dengan istrinya atau pasangannya. Ustaz, andai kata kita berantem dengan ibu kita gara-gara pasangan kita, mana yang kita bela? Bapak itu ribut dengan ibu kandung gara-gara istri. Bapak kira-kira bela istri atau bela ibu kita? Bingung kan jawabannya? Ternyata jawaban kata para ulama apa? Tinggalkan keduanya. Maksudnya bukan jawabannya pasti kalau ini, maksudnya apa? Itu adalah sesuatu yang bukan pilihan bagi diri kamu. Berarti jawabannya apa? Jagalah ibumu, jagalah istri. Jagalah ibumu, jagalah istri. Ibumu yang telah melahirkanmu, istrimu juga yang telah mengorbankan jiwanya untuk anak-anak. Jadi bukan pilihan. Makanya kalau ribut keduanya, dekatkan keduanya. Dekatkan keduanya. Kalau berarti kita yang mengalah. Ibu juga sama. Ibu ribut sama bapak kandung ibu gara-gara suami. Ibu bela siapa? Suami apa ibu? Apa bapak ibu? Dua-duanya. Gak bisa. Daripada saya ribut sama emak saya, mendingan saya tinggal di istri saya. Nah, itu salah. Dua-duanya benar. Begitulah ujian dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah menempatkan keduanya adalah menjadi orang-orang yang terdekat yang mesti kita berikan hak dan kewajibannya. Maka apa saja Ustaz hak dan kewajiban pasangan itu? Di antara keduanya ada kewajiban. Satu, amanah. Suami istri itu harus punya sikap amanah. Apa amanah itu? Saling menjaga, saling menjaga. Tolong hargai istri, hargai suami. Makanya kata Nabi, tidak boleh memasukkan tamu yang melawan jenismu kecuali ada pasanganmu dalam rumah. Ibu lagi di rumah, datang tamu laki-laki, bapak gak di luar rumah. Bapak lagi di luar rumah, ya maaf. Kira-kira ibu masukin apa sampai depan pintu aja? Terus sunahnya kata Nabi jangan dimasukin lagi, cukup depan pintu dan sampaikan, mohon maaf, bapaknya lagi di luar rumah, cukup gitu. Jangan laju walaupun nggak ngapa-ngapain, bapak nggak ada, ibu buka pintu rumah itu, masukin lagi ke dalam rumah, itu kata Nabi bagian dari dosa. Sekalipun ada ipar, kakak ipar, saking menjaga amanah tadi itu, Pak. Suami kita punya kakak atau punya adik.
kebetulan laki-laki main ke rumah ibu, tiba-tiba bapaknya nggak ada, ibu di rumah. Itu dalam kaidah Islam nggak boleh masuk rumah selama bapaknya nggak ada. Kalau bapaknya ada boleh. Termasuk sebetulnya mohon maaf, mertua itu kalau anak lakinya nggak ada, dia nggak boleh masuk rumah kecuali anaknya ada atau dia bersama dengan pasangannya, bapak dan ibu mertuanya datang, gitu. Paham kan maksudnya Bapak Ibu? Gitu. Jadi bukan sebab datangnya bapak mertua itu ke rumah menantunya. Kenapa? Karena bapak dan menantu bisa jatuh suka, jatuh suka, ya kan? Ada kejadian banyak, ya kan? Zaman Nabi ya ada, ya kan? Sama ibu mertua nggak boleh datang ke tempat menantu lagi kalau anak mertuanya nggak ada, kecuali ibu cuma sama suami ibu, berdua datang orang tua ke rumah anak. Nah itu agak saking begitu tuh untuk amanah tadi itu Bapak Ibu, ya kan? Walaupun mungkin dalam kondisi tertentu darurat mungkin dibolehkan, tapi secara prinsip itu amanah tuh dia jaga bagaimana suami bisa menjaga pasangannya, istri bisa menjaga pasangan. Sama dengan di luar rumah, bapak walaupun kerja, mohon maaf nih, seminggu, sebulan, baru pulang, jaga amanah. Makanya benar kata orang tua kita dulu, kemanapun suami istri bekerja jangan dipisah, ikut aja. Makanya ada undang-undang kan sekarang, misalnya pindah, bapaknya kerja di mana, ibu juga kerja boleh pindah. Cuma kalau itu PNS, kalau bukan PNS ya nggak bisa. Ya, kan? Tapi orang tua dulu kemanapun lah ikut aja suami kamu itu. Karena laki itu ditinggal sebulan itu bahaya. Baru sebulan Pak, seminggu ditinggal sama istrinya, bahaya laki-laki itu. Perempuan juga sama Pak, nggak hanya laki-laki. Istri itu ditinggal bapak 2 minggu seminggu, bahaya juga. Apalagi sekarang musim medsos, musim HP, akan muncul prasangka, kenapa gak pulang-pulang? Ya? Jangan-jangan, nah mulai jangan-jangan muncul, jangan-jangan, ya kan? Jangan-jangan itu berarti sudah semudah kan? Ya kan? Nah, makanya kebersamaan, masya Allah. Makanya kata orang tua dulu ya katanya apa namanya? Gak usah jauh-jauh, yang penting kumpul ke rezeki mah ada jatahnya masih masya Allah. Rasa dalam agama juga sama amanah. Gimana biasa bisa menjaga amanah itu? Setidaknya kebersamaan terus tersambung. Makanya kalau bisa jangan lagi Pak kerja jauh-jauh. Kalau harus jauh istrinya dibawa. Jangan 4 bulan baru pulang. Ya kan? Ibu kerja luar negeri itu udah pasti tuh terancam rumah tangga itu Pak, terancam rumah tangga. Pilihannya cuma 2, menjaga, kalau enggak pulang lagi udah. Lama mungkin nggak bisa, ya, karena memang tabiatnya kita itu bersama, walaupun bersama itu sering ribut nggak apa-apa, tapi tabiatnya bersama nggak apa-apa di rumah, wajar itu kan, buku-buku keromantisannya kan. Tapi kalau sudah ribut jauh gitu, gitu, jarang. Walaupun sekarang bisa komunikasi lewat apa, kita harus bersama. Itu yang pertama amanah, ya kan, mudah-mudahan kita bisa menjaga amanah. Yang kedua, di antara keduanya terdapat cinta dan kasih sayang. Nah, ini jelas salah satu di antara ayat tentang nikah itu adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah anugerahkan cinta dan kasih di antara keduanya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan bisa disayangi. Suami itu kalau rukun, akur, rezeki itu ngalir. Tapi kalau berantem aja di rumah itu Pak, ruwet itu, sempit rezekinya. Makanya kata ulama Pak, kalau rezekinya sulit, perbaiki sholatnya.
perbaiki hubungan dengan pasangannya. Kalau rezekinya jauh, perbaiki hubungan dengan kedua orang tuanya. Kalau rezekinya sering diambil orang, apa tuh maksudnya? Diambil orang tuh ditipu orang, ya. Udah jadi kita gak jadi lagi. Nah itu perbaiki sedekahnya. 4. Kalau rezekinya sulit, perbaiki sholatnya. Surat Toha 18. Kalau rezekinya sempit, perbaiki hubungan suami istrinya. Apa dengan itu? Makanya kalau akur gitu, kenapa sih? Yang ketiga, kalau rezekinya jauh, perbaiki hubungan dengan kedua orang tua. Yang keempat, kalau rezekinya sering diambil orang, sedekahnya makin kurang. Tapi itu, kalau akur pasangan ini, rasakan Pak, kalau bapak ribut sama istri pas kerja itu bingung gitu ya. Pulang ke rumah tuh malas gitu kan. Ibu juga sama mungkin kali. Kalau lagi berantem dengan bapak tuh kayaknya hidup ini kayak melayang, pengen mati gitu. Pusing kayak gitu. Tapi kalau aku rumah tangga itu ada gitu, semangat bapak bekerjakan Pak. Apa yang dikasih buat istri itu gitu ya. Jadi memang di sini Pak, ya aku. Ini bapak ibu, ya, setidaknya ini menyegarkan kita lagi. Masya Allah. Yang ketiga, hak kewajibannya apa? Saling percaya timbal balik di antara. Percaya aja sama pasangan. Bapak percaya sama ibu, ibu tuh percaya sama suami. Ya kan, jangan nggak percaya. Orang yang nggak pernah saya percaya satu kamu, gimana coba ya kan? Kalau istri udah nggak percaya sama suami udah percaya istri mau ngasih apa lagi nggak percaya coba. Ya kan? Percayalah kepada pasangan itu bapak ibu. Kenapa? Karena Allah yang telah menentukan jodoh. Insya Allah. Yang keempat, beradab dengan pasangan sebagaimana adab-adab yang lain, ya kan? Tetap pasangan juga manusia kan, bukan hewan, bukan pembantu istri, bukan pembantu juga suami. Layanilah, beradablah pasangan dengan adab yang terbaik. Mu'asyiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kalian dengan pergaulan yang lebih baik. Ini saja mungkin Bapak Ibu sementara mungkin yang saya sampaikan di subuh ini. Nanti kita akan bahas satu persatu tuh bulan depan tentang apa hak suaminya, apa istrinya, apa gitu Bapak Ibu. Ini juga bagian di antara ilmu, minimal setidaknya adalah menguatkan kebersamaan kita dalam kehidupan kita. Kalau yang bersinggung mohon maaf, tidak ada maksud apapun. Yang pasti ini sebagai tambahan ilmu. Mudah-mudahan kita bisa diingatkan dan dikuatkan bagi semua. Sampai sini ada pertanyaan? Ada ya. Simpan lagi nanya kayaknya. Nah, ya Pak. Simpan aja satu orang. Ya. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan masalah hak Pak Ustaz. Ya. Hak kan orang tua punya hak. Ya. Orang tua, bapak punya hak, suami punya hak, anaknya punya hak. Tapi kita orang tua itu kan mau beramal. Kan kita orang kan udah meninggal. Anak hak itu anak punya anak 3 Pak. Itu haknya supaya kita berbagi. Itu hukumnya bagaimana? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya supaya ini Pak, supaya dibagi itu hak itu kan jadi kan orang 5. Terus kita mau dibagi harta itu, nanti yang punya orang tua itu mau diamalin, baginya itu rata apa bagaimana Pak hukumnya? Baik, terima kasih. Betul. Likulli haqqan, setiap itu pasti ada haknya. Jangankan orang lain ya Pak, badan ini ada haknya untuk istirahatkan, ya kan? Ruh juga ada haknya untuk duduk di majelis ilmu. Ini Bapak Ibu sedang sekali duduk di majelis sholat itu memberikan hak dengan ruh kita. Sekarang gimana Ustaz masalah hak tentang warisan gitu ya?
Satu, tentang waris itu Bapak Ibu memang sudah ada aturannya dari Allah. Kita bersyukur diberikan aturan yang rigid, yang baku tentang waris. Andai kata tidak ada aturan itu, mungkin akan ada keributan di antara manusia ini. Tentang hukum waris ini Bapak Ibu, satu sisi memang landasan utamanya adalah maslahat, yang penting baik untuk semuanya. Jadi gini maksudnya, walaupun sudah ada ketentuan waris, Pak, laki-laki dapat 2/3 atau setengah, perempuan dapat setengah. Kalau sudah ada itu, tapi kalau lalu jadi ribut, boleh dari pakai itu, Pak. Boleh dari pakai. Ustaz, kita ini kayaknya ini bisa aman kalau baginya rata. Perempuan dan laki semua sama. Boleh kan kita bagi rata? Boleh, Pak. Yang penting ujungnya maslahat. Tapi kalau dibagi rata itu ternyata yang laki nggak bisa nerima, itu juga ribut akhirnya. Makanya daripada kau ribut, pakai hukum Allah tentang waris itu, tirkah itu namanya. Ya, kan? Jadi kalau misal kita ini belum tentu dibagi rata itu bisa aman, Pak. Terutama yang mereka paham hukum Islam. Yang laki-laki nggak mau, nggak bisa bagi rata, hak saya 2. Nah gitu kan, berarti gimana? Daripada kau ribut juga dengan dibagi rata juga ribut, mendingan kau kembalikan kepada hukum Allah. Kenapa? Wallahu ahkamul hakimin. Karena Allah lebih tahu tentang hukum itu dibanding kalian. Makanya kalau sudah tahu, Allah tinggal terima saja. Ibu terima, bapak terima, anak terima, orang tua terima. Memang sudah aturannya begitu. Karena ketika dibagi rata pun belum tentu maslahat. Mendingan engkau mohon maaf tidak menerima, ya kan, dalam artian barangnya atau hartanya, tapi engkau menerima hukum Allah, itu lebih baik, Pak. Gak apa-apa, beda juga misalnya, iya yang sama segini karena perempuan, anak perempuan, ini laki-laki sini, gak apa-apa, ibu beda juga jumlahnya, tapi ibu sudah menerima hukum Allah, itu juga lebih baik. Lebih gede. Makanya dalam urusan waris itu, Pak, yang paling ibadah itu bukan berapa jumlah hartanya, tapi kau sudah mau menerima hukum ketentuan Allah, taat namanya. Itu yang paling beruntung. Itu paling beruntung tuh, Pak. Iya kan? Bukan karena wah enak ya bisa dapat sekian, bukan. Ya kan? Karena ternyata di kalkulasi kadang-kadang bisa perempuan lebih gede dibanding laki-laki, Pak. Bukan tergantung pembagian-pembagiannya. Tapi yang paling besar pahala dari waris itu apa? Ketika engkau mau menerima hukum dan ketetapan Allah. Itu yang paling berharga. Ya, karena tidak semua keluarga bisa menerima hukum ketetapan warisan dari Allah. Banyak yang malah nggak mau. Mungkin orang tua bagi ratanya. Bahkan akhirnya ngambil wasiat, bukan warisan, wasiat. Kalau wasiat kan diberikan sebelum yang punya mati. Wasiat. Nanti kalau saya udah nggak ada, ini rumah untuk sini, itu tanah yang di belakang itu untuk sini. Itu mobil untuk sini, ya itu namanya wasiat. Bapak tulis, tanda tangan bareng-bareng wasiat. Itu nggak ada lagi warisan. Kalau itu nggak ada lagi warisan, itu namanya wasiat. Mau tidak mau terima. Kenapa? Karena itu adalah hibah diberikan dari orang yang punya kepada orang lain. Warisan ketika itu adalah ketika orang yang punya mati. Gimana ini? Maka dikembalikan kepada hukum Allah dalam membaginya. Ini dapat siapa? Ini dapat berapa? Ini punya siapa? Itu, Pak. Jadi hak itu kalau lebih adil tetap dikembalikan kepada hukum Allah. Kalaupun nanti mau dibagi rata, yang penting ujungnya apa? Maslahat, mendamaikan, merukunkan. Jangan dibagi rata itu malah menjadi ribut karena orang tidak menerima. Atau dia apa? Kembalikan kepada hukum Allah. Kalau orang sudah kembali kepada hukum Allah, walaupun dia mohon maaf berbeda dapatnya, tapi itulah ketentuan Allah. Itu, Pak. Semoga ada manfaat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata kurang berkenan atau terkesan menggurui mengajari kepada Allah semanapun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz Asep, terima kasih Bapak Ibu jamaah sekalian tetap istiqomah mengikuti pengajian di Masjid Thariqul Bat ini. Semoga apa yang diberikan Ustaz dan apa yang kita terima akan menjadi berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa